hasil miningnya itu tanggal 9 Maret. Artinya ini sebulan pas banget saya baru bisa menarik hasil miningnya itu. Kalau teman-teman mendapatkan $3 dengan link yang ada di deskripsi video itu atau 3 USDT, itu nanti teman-teman ngepush 7 USDT-nya itu nggak sampai sebulan itu sudah bisa withdraw 10 USDT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Volt Channel bersama saya. Bertemu kembali ya teman-teman setelah beberapa hari, seminggu lebih ya, saya belum upload video. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan rezeki yang berkah. Amin. Kali ini sesuai dengan judul dan thumbnail yang sudah teman-teman lihat, pastinya video ini sudah diklik dan ditonton dari awal sampai akhir. Jangan di skip-skip agar teman-teman paham alurnya. Sebelum itu, bagi kalian yang baru klik video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video berikutnya. Dan juga jika teman-teman suka video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Oke, langsung aja kita akan lanjut. Di video kali ini saya akan memperkenalkan singkat tapi lebih mendalam aja ya, agar teman-teman itu paham sesuai dengan postingan di komunitas YouTube saya ya, di 4 hari yang lalu kalau tidak salah ya. Betul, 4 hari yang lalu saya itu menarik ya atau withdraw hasil mining di website Stromkin. Mungkin bagi teman-teman yang sudah familiar ya terkait Stromkin, itu sekitar tahun lalu ya, itu cukup ramai juga. Di sini saya membuktikan ya bahwa hanya kita modal cuman mining itu kita sudah bisa mendapatkan 10 USDT cuma-cuma dari pihak Stromkinnya, dan nantinya itu akan kita pakai. Ini teman-teman bisa lihat, dan di postingan hari ini tadi ya, di tanggal 13 Maret ini saya mendapatkan profit. Nanti akan saya tunjukkan ya hasil profitnya, dan di sini sudah ada cara teman-teman kalau misalnya pengen daftar lewat link saya, bisa klik di postingan yang ini ya. Di sini sudah ada step by stepnya ya. Nah, di sini saya juga akan kasih tutorialnya caranya bagaimana ya. Yang pertama bisa search ya stromkin.com ya, app.stromkin.com, atau nanti bisa klik link yang sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Nah, caranya cukup simpel ya, teman-teman tinggal klik aja linknya, nanti diarahkan seperti ini ya. Nah, ini teman-teman ditunggu dulu sebentar, beberapa detik, lalu klik mHuman, nanti akan muncul tab baru. Tab barunya ini di close saja, dan kita tunggu detiknya ini 0 sampai get linknya muncul ya. Ini nanti kita tekan, akan muncul beberapa tab lagi, baru lagi ya, tab baru, kita get link. Nah, nanti langsung diarahkan seperti ini. Untuk teman-teman yang belum daftar dan daftar lewat link yang saya sediakan, itu nanti teman-teman akan mendapatkan free 3 USDT ya, secara cuma-cuma. Jadi teman-teman itu tinggal nerusin 7 USDT, dan itu nggak sampai sebulan sudah bisa withdraw 10 USDT-nya. Seperti itu ya. Nah, teman-teman tinggal klik create an akun ini ya. Nah, nanti tinggal isikan seperti biasa, email, nomor HP aktif, passwordnya serumit mungkin tapi simple aja ya. Lalu untuk promo code-nya ya, kode promonya ini tidak perlu diisi, nggak masalah ya, nggak ada pengaruhnya ya mau diisi apa enggak ya. Nah, lalu untuk centangnya ini cukup 2 aja ya, yang Islamic account ini nggak perlu centang. Nah, kalau sudah tinggal klik continue, nanti verifikasi email plus nomor HP-nya. Seperti itu ya teman-teman, nanti akan diarahkan langsung teman-teman mendapatkan free 3 USDT. Nah, di sini saya contohkan, nanti akan muncul bonusnya itu seperti ini ya teman-teman ya. Jadi dari 0,5 nanti bonusnya sampai 2 atau 3 USDT, dan ada expirednya ya, ini sekitar 99 jam. Silakan teman-teman yang mau daftar lewat link yang di deskripsi video ini, kalau enggak juga nggak masalah ya. Nah, lalu setelah teman-teman sudah create an account, verifikasi email dan nomor HP-nya ya, lalu kita klik sign in saja ya. Kita klik sign in,
kita centangkan remember email, kita klik sign in lagi, verifikasi, jangan lupa. Oke, kita akan menerima SMS ya, untuk keamanan saja agar lebih terjaga ya akunnya teman-teman. Oke, kita masuk. Nah, jadi nanti tampilannya itu akan seperti ini ya. Saya langsung menuju ke cara miningnya. Mungkin sebagian teman-teman ada yang belum tahu cara miningnya ya. Mungkin ada yang sudah tahu. Kita langsung menuju ke miner. Ini kita klik. Nah, di sini nanti akan muncul aktif bonusnya tadi ya. Itu akan ada berada di bawah sini. Pastikan lihat expirednya itu 99 jam, yang artinya jangan disia-siakan. Itu teman-teman tinggal klik miningnya. Ini tinggal klik yang ada di sini ya. Tinggal klik. Lalu kita verifikasi. Setelah selesai nanti akan muncul jamnya ya, yang dimana setiap mining itu adalah waktunya 4 jam. Jadi setiap 4 jam ke depan itu nanti teman-teman bisa klik mining lagi untuk kita menambang BTC. Dan perlu diingat, nanti di kolom komentar teman-teman tanya, atau di komunitas itu sempat tanya juga, kenapa USDT-nya itu tidak bertambah gitu. Sempat bertambah tapi sempat turun gitu ya, karena mengikuti harga Bitcoinnya, karena kita menambang Bitcoin. Kalau misalnya Bitcoinnya itu lagi naik ya, otomatis USDT-nya pun juga ikut naik gitu ya. Manfaatkan miningnya, kalau bisa setiap 4 jam sekali itu teman-teman klik mining lagi, seperti itu ya. Lalu di sini ada program referral ya, yang dimana nanti teman-teman bisa mendapatkan 15%. Lalu di bawah sini ada standar, gold, platinum, dan lain-lain. Nah, di sini tingkatan akun untuk teman-teman bisa mendapatkan lebih income ya dari mining maupun trading. Cukup jelas ya teman-teman, ini singkat saja. Kita akan lanjut ke menu-menu yang bagus ya. Menurut saya itu cukup membantu dalam trading. Nah, yang pertama itu ada di pesan ini, kita klik go to all message ya. Nah, di sini ada geopolitical, risk, dan Bitcoin. Ini kita bisa klik yang geopolitical ya, di tanggal 11, cukup baru ya, di 2 hari yang lalu. Kita klik open idea. Kita klik yang geopolitical, risk, and Bitcoin. Ini akan saya jelaskan sedikit saja untuk gambaran, setidaknya ini untuk membantu nantinya teman-teman dalam trading ya. Oke, ini kita akan scroll ya. Singkatnya yang sudah saya baca ya, ini akan adanya ya, itu April, insya Allah April kemungkinan akan adanya rebound atau akan adanya kenaikan ya, yang dimana kalau misalnya kita berbicara dari segi Bitcoin, bulan ini itu wajar akan adanya koreksi ya, dan untuk April biasanya dia akan rebound atau dia biasanya akan naik di harga tertentu. Nah, tapi teknikal ya, di sisi teknikal kita bisa lihat start date-nya itu di tanggal 11, end date-nya itu April tanggal 25. Target price-nya itu sekitar 50 ribuan ya, ini 51 ribu lah ya, itu harga Bitcoin, yang artinya ini cukup membantu ya teman-teman untuk trading. Setidaknya planning sebelumnya, kalau misalnya teman-teman sudah terbiasa trading, itu setidaknya tahu oh posisinya nanti akan adanya rebound dengan adanya fundamental yang didasari juga ya. Jangan lupa teman-teman bisa lihat analitik dari sisi teknikalnya seperti apa ya. Ini gambaran singkatnya terkait yang menurut saya untuk bagus untuk bisa membantu dalam saya bertrading lah, salah satunya. Oke, ini kita close dulu. Kita akan lanjut ke trading. Kita klik trading. Di sini ya akan ada mata uang. Kita bisa klik plus, tanda plus di sini sebelah kiri. Lalu kita langsung klik future ya. Nah, di sini ada beberapa atau banyaknya koin-koin yang bisa kita perdagangkan ya. Nah, biasanya saya itu lebih condong ke yang belakangnya itu USDT. Saya nggak mau ribet ya, karena bonus saya pun masuknya juga USDT, jadi saya nggak perlu bingung, tinggal saya trading atau berdagang di yang belakangnya USDT. Itu cukup simple dan pastinya teman-teman
Kalau misalnya memang mau ke SHIBA pun juga nggak masalah ya, itu hak kalian juga. Kalau saya sendiri itu lebih ke arah yang sudah menyesuaikan saja lah ya, USDT seperti itu. Oh iya, dan juga mohon maaf untuk miner ini atau mining ini, setelah teman-teman sudah mencapai $10 atau lebih ya, setelah teman-teman sudah mencapai $10 atau lebih, tinggal klik withdraw dan nanti akan verifikasi seperti biasa. Lalu setelah beberapa menit ya, itu nanti akan masuk di pojok kanan atas ini ya. Teman-teman bisa lihat ini bonus saya di sini 10,53. Saya mining atau saya buka akun itu tanggal 9 Februari dan saya baru bisa withdraw miningnya, hasil miningnya itu tanggal 9 Maret. Artinya ini sebulan pas banget saya baru bisa menarik hasil miningnya itu. Di awal tadi ya sudah saya kasih tutorialnya bahwa kalau teman-teman mendapatkan $3 dengan link yang ada di deskripsi video itu atau 3 USDT, itu nanti teman-teman ngepush 7 USDT-nya itu nggak sampai sebulan itu sudah bisa withdraw 10 USDT. Itu untuk mempercepat dan untuk bisa teman-teman langsung masuk ke trading ya, dan bisa menghasilkan profit seperti itu. Nah, lalu gambaran singkatnya seperti ini. Nanti untuk akun aktif bonusnya setelah teman-teman withdraw nanti akan masuknya ke sini ya. Teman-teman klik wallet itu nanti akan masuknya di sini. Nah, lalu untuk hasil profitnya itu akan masuk ke sini. Jika sembari mining misalnya dan mungkin miningnya cukup lama misalnya, ya nggak sampai sebulan atau bisa lebih misalnya ya. Tergantung teman-teman setiap 4 jam sekali itu loncat-loncat apa enggak gitu ya. Kalau pengen deposit bisa ya, sangat bisa sekali. Teman-teman tinggal deposit nanti akan masuknya ke sini. Cukup paham ya? Dan di sini ada open trade dan close trade yang sudah saya berdagangkan di sebelumnya tanggal 9 sampai tanggal 12. Ini nanti akan saya tunjukkan hasil analisa saya. Kita akan lanjut lagi balik lagi ke trading ya. Jadi intinya teman-teman tinggal menyesuaikan aja ya, enaknya pengennya mau kemana. Kalau misalnya awal ya baru daftar itu nanti dia bakalan ke arah line ini seperti ini. Nah, saya tidak menyarankan, tinggal teman-teman pindahkan aja di sini, pilih yang candles. Lalu time frame-nya ini nanti akan saya jelaskan juga terkait singkatnya ya, agar teman-teman bisa trading dengan baik dan aman. Lalu di sini ada trade ya, market ya, yang teman-teman bisa perdagangkan. Tapi di sini sudah saya perdagangkan di BTC ya. Jadi ini munculnya adalah DAS, yang dimana ini yang sebelumnya saya di XRP USDT dapat profit dan saya exchange ke DAS ya. Nah, lalu di sini ada leverage ya. Leverage-nya teman-teman bisa cari tahu leverage itu apa. Jadi saya nggak perlu panjang lebar manfaatnya itu apa ya dengan kita menggunakan ini. Oke. Nah, lalu untuk akun standar program loyalty ya yang ini itu hanya bisa kita open beli atau kita open buy ya. Tidak bisa atau belum bisa open posisi jual atau sell ya, karena kita menggunakan akun standar. Nah, caranya agar teman-teman bisa open posisi sell atau jual itu harus mencapai ke loyalty-nya itu ke gold. Nah, itu akan nantinya open sell ini akan muncul ya, dan kita bisa berdagang, kita bisa open buy, kita bisa open sell. Seperti itu ya singkatnya ya teman-teman ya. Nah, lalu untuk selanjutnya di sini kita menuju ke wallet lagi. Setiap teman-teman mendapatkan profit, misalnya ini yang saya XRP USDT ya, saya profit ya, itu kan masuknya ke SRP ke Tether ya, yang pasti yang bonusnya 10,53 nanti bertambah jadi 12,18 ini. Itu teman-teman langsung arahkan ke exchange. Langsung di exchange saja pada saat setiap kali teman-teman trading dan profitnya di exchange dan diamankan ke wallet. Kenapa? Karena kalau teman-teman tidak exchange ya, pada saat profit tidak di exchange dan pengen trading lagi, itu yang kepake adalah bukan aktif bonusnya, yang kepake adalah hasil profit teman-teman. Jadi aktif bonusnya ini akan mengendap di sini, tidak bisa ditradingkan. Pada saat profitnya
itu tidak teman-teman exchange. Jadi pastikan setiap profit langsung di exchange dan diamankan di koin-koin yang teman-teman sukai. Caranya itu teman-teman tinggal di sini ya, klik exchange, atau di atas ini bisa ya, kita klik exchange. Misalnya ini saya punya tether ya di sini. Ini kan karena saya punya das ya. Misalnya ini tethernya itu di sebelah kiri, dasnya di sebelah kanan. Ya, saya punya di tether ini USDT-nya itu 12.18 ya. Nah, itu saya exchange ke das. Kenapa saya pilih das? Karena kalau saya lihat ya, dari sisi fee-nya nantinya untuk kita bisa tarik ke rekening kita itu fee-nya sangat-sangat rendah. Sekitar kalau saya hitung waktu itu 0,020 kalau tidak salah ya. Mohon koreksi kalau teman-teman ada info yang terbaru ya. Dan juga das ini yang termurah ya yang saya lihat, karena minimum penarikan dari Stormkin ke rekening kita seperti toko kripto, Indodex ya, Pintu dan segala macam, itu minimumnya adalah 0,4. Dengan harga yang sekarang das ya itu 0,4 sekitar kurang lebih $40 ya, itu sangat-sangat minim banget ya. Berbeda dengan halnya seperti BTC, ETH, LTC dan segala macam ya, das itu cukup minimum penarikannya cukup rendah sekali ya. Ini yang bagus. Dan juga setiap exchange das ini juga yang termurah ya, karena komisinya itu 0,025% saja ya. Kalau di sini kan terteranya karena saya dari das ke tether ya. Kalau misalnya dari tether ke das itu 0,025, itu sangat murah sekali. Pastikan exchange ya setiap kali profit, seperti itu ya teman-teman ya. Kita lanjut, saya akan kasih tahu hasil profit saya di XRP USDT ya. Di sini kita akan klik report, lalu kita klik close trade-nya ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat saya opening price-nya itu di 0,76 dan saya closing-nya di tanggal 12. Close price-nya 0,79 dan saya mendapatkan 1,65 ya, 75 USDT. Dan fee-nya ada funding fee-nya dan ada profit share-nya. Saya tunjukkan kenapa saya bisa mendapatkan profitnya. Kalau kita lihat dari satu harinya ya, ini ada gambar sebelumnya ya, ini saya gambar lagi. Nah, seperti ini ya. Ini kalau secara teknikal itu namanya adalah bullish flag ya, yang dimana bullish flag ini sangat-sangat momentumnya bagus banget ya, selama dia tidak menembus daripada area support trend line-nya ini ya. Ini adalah bullish flag yang saya temukan di XRP USDT, makanya saya open posisi buy dan alhamdulillahnya profit ya. Yang dimana kalau teman-teman lihat ya, ini saya besarkan dulu, saya open posisinya itu ada di sini ya. Teman-teman bisa lihat ya, open posisi saya itu ada di sini 0,7665, 0,76615, dan saya taking profitnya itu ada di sini. Yang sebenarnya ya, kalau kita tarik, yang sebenarnya saya bisa taking profitnya itu ada di sini ya. Ini sekitar di harga sekitar 0,84 atau 0,85 lah ya, sekitar gitu ya. Ini terjadi di sekitar jam 10 atau jam 11 ya. Itu sayang banget ya, tetapi ya saya punya trading plan-nya ya, yang dimana saya trading open buy itu $10, 10,53 itu target saya itu 10% saja, dan alhamdulillahnya 10% lebih ya, sekitar 16% berarti ya saya mendapatkan profit. Dan artinya harusnya saya bisa mendapatkan 20% sampai ya bisa nyentuh-nyentuh 40 lah ya, atau mungkin di bawahnya. Alhamdulillah sudah sesuai dengan trading plan dan sesuai dengan target ya, dan saya mendapatkan profit yang ada di area sini. Oke, bullish flag ini teman-teman bisa cari tahu bullish flag itu apa ya di Google ya, di manapun itu sudah banyak penjelasan terkait kalau kita menemui pola bullish flag seperti ini. Dengan adanya penguatan dari sisi kita arahkan ke 1 jam. Di sini ada pola yang bisa dibilang cukup mirip. Ini saya gambarkan dulu. Kurang lebih ini polanya itu hampir sama
ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa sampai 100% polanya itu sama terus, karena pergerakan candle itu tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, bahkan tiap tahun itu berbeda-beda ya, tergantung kitanya tradingnya itu mau scalping atau jangka panjang, harus dibedakan. Setiap ada pola seperti ini dia akan naik ya, meneruskan tren. Kecuali kalau misalnya ini dia tertembus, itu bakal akan terjadinya penurunan dan dia bisa nyentuh di area bullish flag ini, di garis yang sudah saya berikan di time frame 1 hari. Candle selanjutnya di candle kedepannya itu polanya mirip-mirip ya, meskipun di sini kalau misalnya teman-teman bisa lihat itu polanya atau candlenya itu berbentuk kurang lebih double bottom ya. Kalau secara teknikal ya teman-teman ya, ini cukup rumit ya kalau teman-teman lihat ya, nggak masalah, ini saya cukup menjelaskan aja hasil saya menganalisa di koin XRP USDT ya. Setidaknya teman-teman ada gambaran lah cara menganalisa saya itu seperti apa. Akhirnya saya memberanikan diri untuk pasang buy ya. Sempet adanya loss ya teman-teman, karena saya itu open posisinya itu terlalu atas gitu teman-teman. Kecuali kalau saya open posisinya pas di bawah sini, udah pasti profitnya ya bisa 50% gitu ya, saya taking profitnya. Tetapi ya tidak masalah, yang penting saya tetap ada trading plan-nya, targetnya, dan alhamdulillah sudah menyesuaikan dengan target dan lebih dari target ya. Jadi seperti ini gambarannya ya teman-teman. Jadi pola-pola ini cukup membantu banget ya di candle-candle sebelumnya, untuk kita bisa lebih pasti untuk berdagangkan itu sell atau buy seperti itu ya. Ini saya hapus. Dan untuk simpelnya kita dalam bertrading itu mengandalkan resisten atau support. Nanti di next video akan saya lebih terperinci terkait cara membaca atau cara kita menganalisa sebuah market di Stromkin ini. Saya bocorkan sedikit saja, itu menggunakan garis MA. Simpelnya di sini saya sudah mempunyai MA 200 sama MA 9. MA 200 sama MA 9 itu fungsinya apa? Untuk MA 9 ini khusus yang day trading, trading harian, yang dimana ini scalpingnya scalping harian ya, bukan scalping menitan. Ini cocok banget buat pemula ya, cocok banget untuk pemula. Jangan trading jangka pendek teman-teman, trading jangka panjang aja dulu untuk mengatur psikologi dan juga untuk mengetahui psikologi marketnya seperti apa. Lalu untuk yang EMA 200 itu untuk melihat analisa trennya ya. Seperti ini misalnya XRP ya. XRP ini kalau dilihat dari EMA 200 ya, EMA 200 ini adalah warna kuning, EMA 9-nya itu adalah warna ungu. Yang dimana ini 200 maksudnya apa sih? 200 itu adalah 200 hari ya. Untuk 200 hari ke belakang atau ke depan ya. Nah, lalu untuk yang EMA 9 seperti halnya seperti itu, 9 hari ya. Nah, jadi kalau misalnya ya, kalau kita lihat dari sisi EMA 200-nya saja dulu ya, biar kita lebih gampang. Yang dimana setiap EMA 9 ini menyentuh atau menyilang ke EMA 200, dia akan melanjutkan tren, mau itu naik atau turun ya. Contohnya seperti ini. Jadi setiap EMA 9-nya dia itu memotong ya atau menyilang ke EMA 200, dia akan melanjutkan tren sebelumnya seperti ini juga ya, sama ya. Ini di time frame 1 jam ya. Jadi kalau bisa untuk pemula itu time frame-nya itu 30 menit ya, di minimal 30 menit sampai 1 hari ya time frame-nya. Itu agar teman-teman tidak terlalu memusingkan secara scalping jangka pendek di 15 menit, 5 menit atau 1 menit bahkan ya. Ini di time frame 1 jam ya. Ini EMA 9 menyilang ke EMA 200 dan terjadinya uptrend ya, atau tren terusan ke atas. Seperti itu ya teman-teman untuk cara penggunaan EMA 200 dan EMA 9. Dan selanjutnya di next videonya akan saya lebih terperinci lagi cara kita menganalisa dan langsung open posisi ya, antara buy atau sell. Insya Allah kalau misalnya sellnya sudah muncul, saya bisa trading dengan open posisi sell kalau ada market yang memang dia meneruskan
tren ke bawah. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin sampai di sini dulu ya. Jika ada pertanyaan dari kalian silakan di kolom komentar, dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Selanjutnya kita berdiskusi dan kita saling bertukar info ya yang terbaru terkait di Stormkin ini. Terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.